اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi thayyibin tahirin ashabihil muntajibin. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang kami hormati, adab yang telah kita bicarakan bersama di kesempatan yang lalu merupakan adab yang harus dipelajari oleh kita bersama. Karena seseorang yang tidak mengetahui tentang adab, maka ia akan terjerumus kepada sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang sudah terjerumus kepada sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah, maka ia akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini bertolak belakang dengan tujuan penciptaannya. Pada kesempatan yang lalu kita telah menyebutkan adab yang kedua, berdagang dengan baik, berdagang dengan cara yang Islami, yaitu hendaknya pedagang harus menjunjung tinggi sifat-sifat yang mulia, seperti tidak boleh berbohong, tidak boleh berbuat zalim kepada pembelinya. Salah satu bentuk perbuatan zalim adalah dengan mengurangi timbangan. Ini mungkin sesuatu yang kita dapati di masyarakat kita. Seorang pedagang untuk bisa meraih keuntungan yang banyak, ia sengaja mengurangi timbangannya. Yang seharusnya timbangan ini 1 kilo, dikurangi dengan cara-cara yang tidak benar menjadi kurang daripada 1 kilo. Ini merupakan hal yang bertolak belakang dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang ketiga adalah hendaknya seorang pedagang tidak boleh bersumpah untuk bisa menjual dagangannya. Maksud adab di sini adalah seseorang memiliki barang dagangan yang biasa. Untuk bisa menggapai keuntungan yang banyak atau bisa menarik perhatian pembeli, ia bersumpah bahwa apa yang ia dagangkan adalah sesuatu yang baik dan harganya pun murah dibandingkan dengan penjual-penjual yang lain. Seseorang yang melakukan hal ini dengan cara yang tidak benar, maka ia telah berbuat sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi pernah mengisyaratkan tentang adab ini, di mana beliau mengatakan ada 4 golongan, di mana 4 golongan ini ia melakukan aktivitasnya, jual belinya dengan cara yang baik. Yang pertama adalah seorang pembeli ketika ia membeli sesuatu, ia tidak mencerca barang yang ingin ia beli. Contoh, kita menghampiri satu toko, ada berbagai barang dagangan di situ. Pembeli yang baik adalah ia yang tidak mencerca dan menghina barang yang ia lihat. Taruhlah kita tidak suka dengan barang tersebut, tidak perlu kita menghina barang yang kita lihat. Kita bisa mencari barang yang lain. Ini adalah satu adab bagaimana menjadi seorang pembeli yang baik. Kemudian kata Rasul, ketika menjual, tidaklah
memuji-muji dagangannya tanpa dasar yang realitas. Artinya pujian dia hanya untuk menarik pelanggan tanpa sesuai dengan apa yang ia miliki. Terolah dia menjual jam, ia memuji dagangannya sedemikian rupa sehingga pujiannya itu tidak sesuai dengan kualitas jam yang ia perjualbelikan. Ini merupakan satu aktivitas yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Islam menginginkan kita untuk menjadi pedagang dan pembeli yang baik. Hal ini tidak akan bisa terwujud tanpa kita menggunakan metode yang baik pula. Kalau seandainya kita menjual sesuatu yang biasa, kita bilang biasa. Jangan kita memuji barang tersebut sedemikian rupa sehingga pembeli berpikiran bahwa apa yang kita jual itu adalah barang yang memiliki kualitas tinggi, padahal kualitasnya biasa saja. Kemudian kata Rasul, hendaknya penjual yang baik itu tidak menipu. Menipu boleh jadi dari timbangan, atau boleh jadi ia tidak menjelaskan aib barang yang ia ingin jual. Kemudian hendaknya ia tidak bersumpah untuk bisa menarik pelanggan, untuk bisa menarik konsumen, untuk bisa menarik pembeli sehingga ia bisa meraih keuntungan yang banyak. Bersumpah dalam hal ini adalah bersumpah yang tidak berdasarkan dengan realitas. Kalau seandainya kita memiliki satu barang dan barang ini merupakan barang yang biasa saja, untuk bisa menaikkan kualitas barang dan menarik keinginan pembeli, kita bersumpah dengan nama Allah bahwa barang ini adalah barang yang baik, barang yang berkualitas. Hal ini sangat dicela oleh agama. Kemudian adab berikutnya adalah hendaknya seseorang harus bersikap jujur. As-sidqu fit tijarah. Nabi pernah menyinggung adab ini dengan mengatakan at-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada. Seorang pedagang yang jujur dan memiliki sifat amanah, ia akan digabungkan bersama para nabi, para orang-orang yang saleh, orang-orang yang jujur, dan para syuhada. Para pemirsa bisa melihat bagaimana Nabi SAW memberikan motivasi kepada kita untuk menjadi seseorang yang jujur ketika berdagang. Berdagang bukan merupakan profesi yang biasa, tapi berdagang merupakan profesi yang elit kalau kita bisa katakan. Profesi yang mulia di mata agama. Makanya Nabi dengan tegas mengatakan at-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada. Seorang pedagang yang jujur, ia akan digabungkan bersama orang-orang yang saleh. Kemudian ada perkataan indah dari Al-Imam Ja'far Shadiq alaihissalam. Beliau mengatakan ada 3 golongan yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga tanpa ada hisab sama sekali. Yang pertama, kata beliau, imamun adil, seorang pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua, watajirun saduqun, pedagang yang jujur. Wa syekhun afna umrahu fi ta'atillahi azza wa jal, seorang yang sudah tua yang menghabiskan umurnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan motivasi Nabi, motivasi orang-orang saleh
manusia-manusia suci, supaya kita bisa menjadi pedagang yang baik. Satu masyarakat, satu negara akan bisa menjadi negara makmur ketika perdagangan di negara tersebut adalah perdagangan yang sehat. Makanya Nabi dan Al-Imam Ja'far Shadiq alaihissalam sangat menekankan kepada pedagang untuk menjadi pedagang yang jujur. Kenapa? Karena ketika pedagang itu jujur, maka masyarakatnya pun akan menjadi baik. Tidak ada pembeli yang merasa dirugikan dengan apa yang dilakukan oleh pedagang tersebut. Ini adalah adab-adab yang diajarkan oleh Nabi, oleh Al-Imam Ja'far Shadiq alaihissalam, supaya kita bisa menjadi seorang hamba yang baik, hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kapanpun dan dimanapun. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.